warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Putri Indah Lestari dan rekan saya Alfia Nurpadila. dalam ngobrol santai seputar sistem pengendalian manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 5 nih teman-teman, yaitu tentang profit center. Nah, untuk pertanyaan pertama langsung saja saya lontarkan ke Mbak Alfia. Menurut Mbak Alfia, apa definisi dari pusat laba atau profit center itu, Mbak Alfia? Baik, kalau dari aku ya, pusat laba atau profit center itu merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Nah, pusat laba ini juga hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya nih, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba itu kan juga merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba ini memungkinkan manajemen itu senior itu untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Kalau dari aku mengenai pusat laba itu aja sih Mbak Indah. Oh, jadi pusat laba itu adalah pusat dari eh, biaya-biaya ya Mbak Alfia. Pusat yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya. Iya, iya. Iya, Mbak Indah. Eh, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Alfia. Apa sih pengertian dari laba itu sendiri, Mbak Alfia? Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pusat laba. Jadi, untuk laba itu sendiri itu merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba ini kan memungkinkan manajemen senior itu untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Nah, banyak keputusan manajemen ini juga melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam peningkatan penjualan keputusan semacam ini juga disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapat atau expense atau revenue trade-off. Itu sih dari aku Mbak Indah tentang laba itu. Jadi laba itu merupakan ukuran kinerja ya Mbak Alfia yang berguna untuk Iya, manajemen gitu. benar Mbak Indah. Nah, tadi Baik, kan aku nih di laba tuh ada bahas tentang trade-off nih Mbak Indah. Jadi, iya. kalau kita untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam itu dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka apa saja sih yang harus dipenuhi? Nah, jadi yang harus dipenuhi itu Mbak Alfia yang pertama ada manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Nah, lalu yang kedua itu harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer Mbak Alfiana. Secara keseluruhan, tanggung jawab diibaratkan sebagai suatu rangkaian, mulai dari yang secara jelas pusat tanggung jawab yang merupakan suatu pusat laba, hingga yang bukan merupakan suatu pusat laba Mbak Alfiana. Di sisi lain, manajer itu juga harus mempertimbangkan apakah keuntungan atas pendelegasian tersebut dapat menutup kerugian atas pendelegasian tersebut, Mbak Alfia. Itu sih Mbak Alfia, apa saja yang harus dipenuhi untuk mendelegasikan keputusan trade-off. Oh iya, Mbak Indah. Tadi kan kita udah bahas tentang pengertian laba nih, Mbak Indah. Nah, jadi kalau untuk contoh dari pusat laba itu sendiri gimana sih, Mbak Indah? Nah, jadi contohnya itu perusahaan elektronik maju jaya di Kota Jakarta, Mbak Alfia, mempunyai divisi pemasaran di Kota Bandung. Nah, maka divisi pemasaran itu merupakan sebuah profit center bagi perusahaan elektronik maju jaya tersebut, Mbak Alfia. Nah, hal ini bisa terjadi karena selain bertanggung jawab atas pendapatan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan, divisi tersebut juga bertanggung jawab atas berbagai biaya yang dikeluarkan oleh divisinya, Mbak Alfia. Jadi gitu sih contoh pusat laba dari aku, Mbak Alfia. Wah, iya, Mbak Eh, Indah. nah, aku ada yang mau ditanyain nih sama Mbak Alfia. Tadi kan kita sudah membahas tentang trade-off dan contoh pusat laba, Mbak Alfia. Nah, sekarang ini apa sih yang menjadi pertimbangan umum menjadi pusat laba, Mbak Alfia? Jadi kan dalam pertimbangan umum yang menjadi pusat laba itu kan ada namanya organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini merupakan suatu organisasi yang memiliki fungsi produksi atau fungsi pemasaran utama yang dilakukan oleh unit organisasi itu secara terpisah. Nah, proses di mana suatu organisasi ini diubah menjadi di mana setiap unit
utama bertanggung jawab atas produksi maupun pemasaran. Nah, meskipun perusahaan melimpahkan wewenang dengan tingkat yang berbeda dari perusahaan satu dan yang lainnya, tapi wewenang yang lengkap ini untuk menghasilkan laba itu tidak pernah dilimpahkan pada satu segmen tunggal dalam suatu bisnis. Jadi dia tuh tidak pernah melimpahkan apa tuh wewenang pada satu segmen tunggal dalam suatu bisnis, Mbak Indah. Oh gitu ya Mbak Alfia. Nah, Iya. selain itu Mbak Alfia, apa sih Mbak Alfia yang dimaksud dengan kewajaran suatu pusat laba Mbak Alfia? Jadi kan pendekatan pusat laba itu bisa membantu dalam mengukur profitabilitas suatu cabang perusahaan dengan lebih akurat. Nah, pusat laba itu juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi laba suatu usaha nirlaba. Nah, pusat laba ini juga dapat dianggap sebagai bandel yang sederhana dari suatu kegiatan usaha yang terdiri dari faktor-faktor yang diketahui dipecah menjadi fungsi akrab. Nah, tetapi mereka ini penuh dengan kompleksitas dan kemungkinan konflik. Jadi itu aja sih Mbak Indah maksud dari kewajaran suatu pusat laba. Oke oke, lengkap Terus sekali ya. aku mau nanya nih Mbak Indah, kan tadi kita udah bahas tentang kewajaran pusat laba. Nah, apa sih manfaat dari pusat laba itu? Nah, jadi manfaat dari pusat laba ini Mbak Alfia ada tiga Mbak Alfia. Nah, yang pertama tuh kualitas atas suatu keputusan dapat meningkat. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut dibuat oleh manajer-manajer yang dekat dengan titik keputusan Mbak Alfia. Lalu yang kedua tuh kecepatan pengambilan suatu keputusan organisasional dapat meningkat. Nah, hal ini dikarenakan tidak perlu mendapatkan persetujuan lebih dulu dari kantor pusat Mbak Alfia. Lalu yang terakhir itu manajer kantor pusat terbebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih keras. Nah, jadi itu sih Mbak Alfia tiga manfaat dari pusat laba Mbak Alfia. Iya Mbak Indah, mantap sekali jawabannya. Nah, lalu Mbak Alfia tadi kan kita udah bahas manfaat nih. Hmm. Selanjutnya kita bahas permasalahan. Nah, ada nggak sih Mbak Alfia permasalahan dalam pusat laba? Kalau ada, apa aja gitu permasalahannya Mbak Alfia? Tentunya ada sih permasalahan dalam pusat laba itu kan. Jadi yang pertama itu permasalahannya yaitu adanya perselisihan yang meningkat karena argumen-argumen mengenai kesesuaian harga transfer, alokasi biaya umum, kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama oleh dua unit bisnis atau lebih. Terus yang kedua itu adanya kompetisi antar satu unit dengan yang lain yang sebelumnya pernah bekerja sama sebagai unit fungsional. Nah, jika ada peningkatan laba untuk satu manajer, maka hal tersebut itu akan mengurangi laba untuk manajer lain. Nah, terus juga yang ketiga itu munculnya biaya tambahan akibat divisionalisasi karena biaya ini karena adanya tambahan manajemen, pegawai serta pembukuan, mungkin juga melibatkan adanya duplikasi tugas di setiap unitnya. Untuk permasalahannya sih itu aja Mbak Indah. Nah, Oh, jadi permasalahannya tuh ada tiga ya Mbak Alfi. Yang pertama tuh meningkatnya ya, perselisihan, lalu adanya kompetensi atas suatu unit, dan munculnya biaya tambahan Mbak Alfi. Tuh. iya Mbak Indah. Nah, tadi kan permasalahan nih Mbak Indah kita bahas. Kalau untuk kesulitan dalam pusat laba itu ada nggak sih? Kalau ada apa aja sih? Ya kesulitannya tentu ada ya Mbak Alfiana. Apa aja sih kesulitan dalam pusat laba? Nah, kesulitan dalam pusat laba itu seperti meliputi manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan, lalu manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek, lalu organisasi yang pada awalnya bekerja sama antar fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing, lalu terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Nah, lalu tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba itu akan menjamin meningkatnya laba perusahaan menjadi optimal, Mbak Alfia. Nah, lalu itu ada juga kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer puncak. Lalu menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan manajerial. Lalu yang terakhir itu ada kompetensi general manager seringkali menjadi tidak diperlukan, Mbak Alfia. Jadi itu sih macam-macam kesulitan dalam pusat laba itu, Mbak Alfia. Wah, lumayan banyak juga ya Mbak Indah, ada 8 kesulitan dalam pusat laba.
Iya, tadi kan sekarang nih, tadi kan kita udah membahas kesulitan, permasalahan, manfaat. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk nih Mbak Alfia. Apa sih Mbak, gimana sih bentuk-bentuk dari pusat laba itu Mbak Alfia? Jadi untuk bentuk-bentuk pusat laba itu dibagi menjadi dua. Yang pertama unit bisnis divisi sebagai pusat laba dan yang kedua itu unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Kita bahas yang unit bisnis divisi dulu sebagai pusat laba. Nah, di situ manajer ini bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran serta perolehan produk. Nah, sehingga manajer ini dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat laba bersihnya terhadap laba bersihnya. Nah, proses tersebut menciptakan unit usaha yang bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. Selanjutnya yang untuk unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Nah, pada perusahaan multibisnis, setiap unit itu kan diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. Misalnya juga untuk fungsional pemasaran itu di mana aktivitas pemasaran itu dijadikan sebagai pusat laba dengan cara yang pertama itu membebankan biaya dari produk yang dijual melalui harga transfer dengan cara membuat trade-off pendapatan atau biaya yang optimal. Yang kedua yaitu untuk harga transfer dibebankan kepada pusat laba berdasarkan biaya standar, memisahkan kinerja biaya pemasaran terhadap biaya manufaktur. Nah, hal ini tuh berpengaruh nih Mbak Indah terhadap perubahan efisiensi di luar kendali manajemen pemasaran. Jadi untuk bentuk-bentuk pusat laba itu aja sih Mbak Indah. Oh, jadi bentuk-bentuk pusat laba tuh terbagi menjadi dua ya Mbak Alfia. Yang pertama unit bisnis atau divisi, lalu unit-unit fungsional. Tuh. Iya Mbak Indah. Tadi kan kita udah bahas tentang bentuk-bentuk pusat laba nih. Kalau untuk kelemahan pusat laba itu apa aja sih Mbak Indah? Nah, jadi kelemahan pusat laba tuh Mbak Alfia, yang pertama itu ada manajer kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Lalu yang kedua tuh manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek, Mbak Alfia. Lalu yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antar fungsi, satu dengan yang lainnya menjadi saling bersaing. Lalu terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Lalu tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi itu pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Lalu kesulitan pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih pendek daripada manajer puncak. Lalu ada menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan manajerial divisi Mbak Alfia. Lalu yang terakhir itu ada kompetensi general manager seringkali menjadi tidak diperlukan. Itu sih Mbak Alfia, kelemahan dari pusat laba itu sendiri. Wah banyak juga ya ada 8 kelemahan. Iya, Mbak Alfiana. Tadi Selanjutnya, eh, dalam bentuk-bentuk pusat laba yang Mbak Alfia jelaskan tadi itu kan ada unit-unit fungsional tuh Mbak Alfia, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Nah, sekarang tolong coba Mbak Alfia jelaskan unit-unit fungsional pendukung sebagai pusat laba tuh Mbak Alfia. jadi Apa sih? unit-unit Oh ya, jadi kan tadi udah dijelasin dikit nih unit-unit fungsional pendukung, tapi ini ada tambahannya lagi. Untuk Ya. unit-unit fungsional pendukung atau support sebagai pusat laba ini, hal ini nih juga meliputi unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan dan layanan yang dapat dijadikan pusat laba. Nah, caranya yaitu dengan membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atau layanan yang diberikan baik kepada internal dan eksternal. Nah, yang kedua itu caranya manajer organisasi unit ini termotivasi untuk mengendalikan biaya agar pelanggannya tidak meninggalkan. Di samping itu, konsumen juga harus termotivasi untuk membuat keputusan pakai jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Nah, organisasi lainnya sebagai pusat laba itu meliputi organisasi cabang pada area geografis tertentu yang manajernya tidak mempunyai tanggung jawab manufaktur atau pembelian dan profitabilitasnya merupakan satu-satunya ukuran kinerjanya. Nah, contohnya itu yaitu toko-toko, rantai retail, restoran cepat saji atau fast food, dan hotel-hotel pada rantai hotel. Nah, itu aja sih Mbak Indah kalau dari unit-unit fungsional pendukung. Lengkap sekali ya Mbak Alfia jawabannya.
Lalu selain unit-unit Mbak Alfia, jenis-jenis pengukuran pusat laba tuh seperti apa dan bagaimana sih Mbak Alfia? Dan apa Eh, saja gitu? Jadi untuk jenis-jenis pengukuran pusat laba itu ada 5 nih Mbak Indah. Yang pertama itu margin margin kontribusi, yaitu selisih atau spread antara pendapatan dan biaya variabel. Nah, hal ini nih disebabkan karena biaya variabel berada dalam kendali manajer tersebut. Nah, sedangkan biaya tetap itu di luar kendali dari manajer. Selanjutnya yang kedua itu ada laba langsung. Laba langsung itu merupakan margin kontribusi yang dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Nah, ini nih merupakan gabungan seluruh pengeluaran pusat laba atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba. Oleh sebab itu, pengeluaran di kantor pusat itu tidak termasuk dalam perhitungan ini. Yang ketiga itu laba yang dapat dikendalikan. Nah, yaitu laba langsung dikurangi beban biaya korporasi yang dapat dikendalikan oleh manajer di pusat laba. Nah, contoh biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit bisnis ini, misalnya biaya layanan teknologi informasi, laba sebelum pajak, yaitu laba yang dapat dikendalikan dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak realisasinya. Jadi untuk pengukuran pusat laba itu aja sih Mbak Indah. Gitu. Jadi ada 5 ya Mbak Alfia. Iya, Mbak Indah. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang jenis-jenis pengukuran pusat laba nih, Mbak Indah. Mbak Indah, kalau mengenai batasan atas wewenang manajer unit bisnis ini apa aja sih, Mbak Indah? Nah, jadi batasan mengenai atas wewenang manajer unit ini Mbak Alfia ada 3 Mbak Alfia. Yang pertama batasan dari unit bisnis lain, batasan dari manajer korporat, dan batasan atas wewenang unit bisnis. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya Mbak Alfia, batasan dari unit bisnis lain. Yaitu salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis itu harus berurusan dengan unit bisnis lain Mbak Alfia. Nah, batas dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Nah, di samping itu terdapat strategi antar unit bisnis. Nah, lalu yang kedua itu batasan dari manajemen korporat, Mbak Alfia. Di mana batasan dari manajemen korporat ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dan dari nilai ekonomi sentralisasi. Nah, hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan Mbak Alfia, terutamanya keputusan finansial. Nah, pada tingkat korporat setidaknya untuk aktivitas domestik. Nah, akibatnya salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru, Mbak Alfiana. Unit bisnis yang ada harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. Nah, lalu yang ketiga ada batasan atas wewenang unit bisnis, Mbak Alfia, yaitu untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki ekonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Nah, dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Nah, jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada, Mbak Alfia. Jadi itu aja sih, Mbak Alfia, eh, penjelasan mengenai batasan atas wewenang manajer unit bisnis, Mbak Alfia. Wah, lengkap banget nih jawaban dari Mbak Indah. Iya, Mbak Selanjutnya, Alfia. Nah, lalu kita tadi bicara tentang batasan kan, Mbak Alfia. Nah, selanjutnya ada nggak sih pusat laba lainnya gitu, Mbak Alfia? Dan kalau ada, coba jelaskan mengenai pusat laba lainnya, Mbak Alfia. Jadi untuk pusat laba lainnya itu kan perusahaan multibisnis itu biasanya tuh bisnisnya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit itu diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Nah, jadi keputusan pihak manajemen untuk pusat labanya haruslah berdasarkan pada besarnya pengaruh bahkan jika bukan pengendalian total yang dilaksanakan oleh manajer unit terhadap aktivitas yang mempengaruhi laba bersih. Jadi subunit yang ada dalam unit bisnis ini dapat terorganisir secara fungsional. Misal aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Nah, yang pertama itu yaitu ada pemasaran. Aktivitas pemasaran ini dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan memberikan
membebankan biaya dari produk yang terjual. Selanjutnya yaitu ada manufaktur. Aktivitas manufaktur ini biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar anggaran overhead. Yang ketiga itu ada unit pendukung dan pelayanan. Unit pendukung pelayanan itu termasuk di dalamnya ada pemeliharaan, teknologi dan informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas mendukung. Nah, beban yang digunakan itu merupakan pertimbangan utama, jadi manajer harus mampu menentukan biaya pelayanan yang ekonomis meskipun berasal dari pemasok luar. Dan yang terakhir itu ada organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan organisasi lainnya ini, maksudnya itu adalah kantor cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk di wilayah geografis tertentu. Jadi untuk pusat laba lainnya itu aja sih Mbak Indah. Lengkap banget ya Mbak Alfia. Ya, jawabannya. Ya, Mbak Indah. Selanjutnya nih Mbak Indah, tadi kan kita udah bahas tentang pusat laba lainnya. Terus kita bahas profitabilitas nih. Apa sih yang dimaksud dengan profitabilitas itu Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, profitabilitas itu adalah di mana suatu perusahaan menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, Mbak Alfia, aset dan modal saham tertentu. Nah, profitabilitas disebut juga suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. Nah, ada dua cara mengukur profitabilitas nih, Mbak Alfia, atau pusat laba perusahaan. Nah, yang pertama itu pengukuran kinerja manajemen yang berfokus dengan cara kerja manajer melalui planning, koordinasi, dan controlling. Nah, lalu yang kedua itu kinerja ekonomis. Nah, kinerja ekonomis ini Mbak Alfia berfokus kepada kinerja pusat laba, Mbak Alfia. Jadi itu sih Mbak Alfia penjelasan mengenai profitabilitas. Di pusat laba itu kan selain profitabilitas ada margin kontribusi Mbak Indah. Jadi apa sih Mbak Indah maksud dari margin kontribusi itu? Nah, jadi margin kontribusi itu Mbak Alfia menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel, Mbak Alfia. Digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba dikarenakan beban tetap atau fix, fixed cost berada di luar kendali manajer, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi itu. Contohnya seperti ini. Penjualan suatu produk atau jasa atau pendapatan bersih dengan memberikan ongkos kirim atau packing. Nah, packing itu tuh biaya variabel yang Mbak Alfia disebut dengan MC. Nah, MC ini sama dengan pendapatan bersih dikurangi dengan variabel cost tadi, Mbak Alfia. Oh Jadi iya itu Mbak sih Indah. penjelasan mengenai margin contribution, Mbak Alfia. Nah, selain profitabilitas dan margin contribution, ada nih yang dimaksud dengan direct profit. Nah, apa sih Mbak Alfia direct profit itu? Jadi Mbak Indah, direct profit atau laba langsung itu merupakan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum, biaya yang tidak langsung berkaitan dengan proses produksi ataupun jasa, atau biasa disebut beban tambahan. Contohnya itu yaitu pajak, biaya asuransi, ATK biaya keamanan, dan laba perusahaan. Itu tuh semuanya tanpa memperhatikan biaya alokasi kantor pusat. Nah, konsep ini akan cocok untuk menilai profitabilitas tadi dari suatu divisi karena dalam jangka panjang divisi itu kan dapat menghasilkan laba langsung sebagai bentuk kontribusi terhadap perusahaan Mbak Indah. Jadi itu sih yang dimaksud dengan laba langsung atau direct profit Mbak Indah. Oh, itu kan penjelasan mengenai direct profit Mbak Alfiana. Sekarang ada lagi nih, kontrol label profit. Nah, apa sih Mbak Alfia kontrol label profit itu? Jadi controllable profit itu bisa dimaksud dengan pengeluaran-pengeluaran kantor pusat itu kan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama itu dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Nah, yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan. Paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis, layanan, atau teknologi informasi. Nah, contoh dari label profit atau label laba terkontrol itu adalah biaya yang dapat dikendalikan pada tingkat tertentu oleh manajer bisnis. Nah, laba terkontrol ini dihitung dengan cara pengurangan pendapatan dengan biaya terkendali divisi. Biaya terkendali divisi ini di dalamnya termasuk biaya variabel dan biaya tetap. Itu aja sih Mbak Indah dari label profit tadi. Selanjutnya nih Mbak Hmm. Indah, kan kita tadi udah bahas tentang direct profit sama label profit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan sebelum pajak dan pendapatan setelah pajak, Mbak Indah?
Nah, pendapatan sebelum pajak atau income before tax itu Mbak Alfia adalah pendapatan sebelum pajak merupakan jumlah laba bersih suatu perusahaan dikurangi dengan beban kantor Mbak Alfia. Nah, laba ini mencerminkan suatu ekonomi divisi. Pendapatan sebelum pajak dihitung dengan cara pendapatan divisi dikurangi dengan biaya langsung divisi dan biaya kantor pusat. Nah, itu kan income before tax Mbak Alfia. Nah, kalau net income after tax atau pendapatan setelah pajak, yaitu besarnya suatu laba yang didapatkan setelah laba bersih yang telah dikurangi dengan beban kantor yang kemudian dikenakan dengan pajak penghasilan divisi, Mbak Alfia. Nah, jadi itu sih Mbak Alfia penjelasannya. Dan mungkin pertanyaan terakhir tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini ya Mbak Alfia di Iya, bab Mbak ini Indah, mengenai profit center karena waktunya sudah cukup. habis. Baiknya kita akhiri aja. Terima kasih sudah menonton Itu, sampai Mbak. akhir. Kami Sampai mohon bertemu, pamit undur diri. sampai bertemu di minggu Assalamualaikum warahmatullahi depan. wabarakatuh. Selamat bertemu di Terima minggu kasih depan semuanya. di vlog selanjutnya. Terima kasih. Dadah.